وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tiada sikap yang terbaik dari seorang hamba yang telah ditentukan jadwal kematian bagi dirinya. Semakin hari semakin dekat dengan jadwal kematian, kecuali selalu mempersiapkan diri dengan kesungguhan takwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Islam agama tidak hanya sampul tapi juga isi, tidak hanya isi tapi juga sampul. Karena itu iman tidak cukup diterjemahkan hanya sebuah keyakinan. Kalau hanya sebuah keyakinan, Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan sebelum Abu Sufyan, sebelumnya Abu Sufyan pun, mereka meyakini akan kebenaran Islam. Mereka melihat mukjizat itu, tapi mereka menolak karena kesombongannya. Karena itu syahadah bukan hanya sekedar keyakinan, bukan hanya sekedar ucapan, tapi lebih dari itu, isyhadu bi anna muslimun, memperlihatkan diri sebagai seorang muslim, menampilkan diri sebagai seorang muslim, sehingga rasa nilai Islam tidak hanya pada dirinya, keakuan pada dirinya sendiri, tapi dirasakan oleh keluarganya, tetangganya, sahabatnya, bahkan lawannya sekalipun. Karena itu esensi syahadah bukan sekedar ucapan keyakinan itu, tapi kesungguhan menampilkan Islam secara utuh. Salat, sampul syariat salat dari takbir, ruku, sujud, salam, tapi hakikatnya adalah zikir. Innani anallah la ilaha illa ana wa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan yang diibadahi selain aku. Dirikan salat untuk mengingatku. Zikir. Salat membangun mahkamah kesadaran untuk selalu ingat Allah. Ingat Allah yang mengatur alam semesta ini, yang menguasai, yang memiliki, yang menundukkan segala-galanya. Ingat, ia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ingat, ia ditatap oleh Allah, didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Ingat, saat sholat dia berhadapan dengan Allah yang menentukan segala-galanya. Kalau kesadaran zikir itu utuh dalam sholatnya, maka akan berbuah kemuliaan akhlak. Innallaha yataqabbal minal mutawadi'in. Innallaha yataqabbal salatal mutawadi'in. Sesungguhnya Allah hanya menerima salat hamba-hambanya yang berakhlak mulia. Jadi salat yang benar
melahirkan kekuatan zikir. Kekuatan zikir berbuah kemuliaan akhlak. Aqimis shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Fahsya, keji. Tafsir maknanya fahsya adalah zina. Kenapa disebut zina? Karena ada orang sholat tapi dia berzina. Rajin dia sholat tapi dia berzina. Maka kalau ada orang sholat kemudian berzina, yusolli wala yusolli, berarti dia sholat sampul, belum esensi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang salat, neraka wail bagi orang salat yang lalai dari makna salatnya, yang dia lalai dari zikir dalam salatnya. Antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kau mabok sehingga kau paham benar apa yang kau ucapkan. Salat mabok, takbir, ruku, sujud, salam, tapi dia tidak sadar siapa yang dia hadapi. Dia tidak sadar nama siapa yang dia ucapkan dalam salat. Dia tidak sadar bahwa dia diperhatikan oleh Allah. Akhirnya hatinya yang lalai itu, bacaan sekenanya, pakaiannya pun seadanya. Salat sekedar menggugurkan kewajiban dengan gerak yang tidak tumaninah, cepat sekali. Bacaan pun itu-itu saja tanpa ada semangat untuk menambah surah, ayat, hafalan berikutnya yang membawa kelezatan dalam salatnya. Tidak ada suasana yang melihat Rasulullah lebih senang kecuali tak kala mendengar azan. Arihni ya ummati, alini ya Bilal bihadarik. Beliau kalau sudah mulai melihat Bilal berdiri mau azan, beliau berkata, umatku, aku bahagia sekali. Bilal, puaskan aku dengan senandung azanmu. Kenikmatan bagi orang beriman adalah saat ia berhadapan dengan Allah dalam salatnya. Karena itu ada istiadat, persiapan sebelum salat, ia sambut dengan senang hati. Pantaslah yang memperhatikan salat itu orang-orang yang beriman. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi hamba yang beriman telah ditentukan waktu-waktunya. Mufassir menjelaskan kenapa Allah jelas karena hanya hamba yang beriman memperhatikan waktu salat, karena memang yang beriman yang perhatikan waktu salat. Yang tidak beriman cuek dengan waktu salat, malah gelisah bila sudah waktu salat tiba. Bagi yang beriman itu waktu kerinduan, waktu menghadap Allah, waktu kenikmatan. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayul a'mal afdal ya Rasulullah, aktivitas apa yang paling utama di muka bumi ini? Rasulullah SAW menjawab, as-salah fi waqtiha, salat di awal waktu. Summa ya Rasulullah, birrul walidain, bakti pada kedua orang tua. Summa ya Rasulullah, kemudian apa ya Rasul? Jihad fi sabilillah. Jihad, bakti pada orang tua, nomor 3, nomor 2. Tapi yang pertama adalah memperhatikan waktu salat. Waktu menghadap Allah menunjukkan ia paham bahwa salat waktu terbaik, terindah dalam perjalanan waktu hidup di dunia ini. Karena itu sehari 5 waktu kita salat, agar terjaga hati selalu ingat Allah. Bahkan ada terminal kontrol di waktu tengah malam, tahajud. Qumu bil lail wan nasu niyam. Tanda keimanan seseorang, ia bangun di tengah malam, di saat manusia niam, lelap dalam peraduan tidur, asik dengan dunia,
ia bangun menghadap Allah. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan kala itu membekas siang harinya, sangat berkesan pada dirinya. Tiban nafs, energinya adalah positif, lahir kemuliaan akhlak. Inilah menjadi jawaban kenapa ada orang sholat maksiat. Pelakunya yang belum menegakkan sholat sampai pada pemahaman zikir. Zakat, sampul syariat zakat, kita mengeluarkan hitungan zakat kita pada masa haul, hitungan yang tepat. Tapi esensinya adalah kesucian. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kesucian hati, kesucian harta. Harta dimakan jadi darah, jadi daging. Dibangun rumah, dibelikan kendaraan, Allahu Akbar, dimakan oleh keluarga. Harta yang suci ini akan mudah mendekat pada Maha Suci. La yadkhulul jannah lahmun aw damun nabata min suhtin. Tidak akan sekali-kali masuk surga darah yang mengalir, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Mengajarkan, melepaskan sesuatu yang kita cintai kepada dunia, yaitu harta. Wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka yang mampu memerdekakan dirinya dari sifat pelit, dialah orang yang sukses. Karena pelit adalah penyakit. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Di akhirat nanti orang-orang pelit akan menderita, karena apa yang dia pelit akan digantungkan di lehernya. Hada ma kanatstum. Inilah yang kau simpan selama di dunia. Karena itu orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka senang berderma, sehingga Allah puji, ulaika humul mu'minuna haqqa. Benarlah imannya. Kalau tidak dusta, walaupun dia salat, walaupun dia haji, tapi kalau tidak mendermakan hartanya di jalan Allah, dusta. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Semakin khusyuk salatnya, makin cinta ia kepada Allah, maka semakin dermawan dia. Wallah fi aunil abdi makana al-abdu fi aunil akhihi. Dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Jalla Jalaluh menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Kapan Allah menolong kita? Kapan kita menolong saudara kita? Saum, sampul syariat saum, ya berpuasa kita dari subuh hingga maghrib, tapi esensinya adalah mengajarkan keikhlasan. Manusia yang paling bahagia di dunia ini adalah manusia yang ikhlas. Ada orang, tidak ada orang, dipuji atau dihina, dia terus mendekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Setiap aktivitasnya, apapun yang dia lakukan, di hatinya harapan besar akan ridho Allah dan surganya. Ujungnya dari ikhlas adalah istiqamah. Mau tahu orang ikhlas? Lihatlah keistiqomahannya. Bukan hanya dalam wajib, tapi dalam sunnah. Ketika seorang bertanya pada Imam Ghazali, wahai Imam, apakah aku termasuk orang yang ikhlas? Imam balik bertanya, hal kuntan nisfal lail? Apakah kau termasuk orang yang senang, gemar menegakkan salat sunnah? Apakah kau termasuk gemar menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hiya alamatul ikhlas. Itulah tanda ikhlas. Senang salat malam, senang mentadaburkan Al-Quran, senang berjamaah di masjid. Hujan turun lebat, tetap istiqamah dia berjamaah di masjid. Falahum
ajrun ghairu mamnun. Maka dia mendapat nilai yang tidak terputus, sebagaimana dia tidak terputus menjaga ibadah sunnah kepada Allah Jalla Jalaluh. Sekali lagi, dia mendapat nilai yang tidak terputus karena ia beribadah tidak terputus menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia sakit, karena sakit dia tidak bisa ke masjid, atau dalam safar, atau kena musibah, atau ia meninggal dunia, lalu kiamat terjadi 1 juta tahun lagi. Subhanallah, maka selama 1 juta tahun, setiap hari ketika azan berkumandang, ia mendapat nilai pahala berjamaah karena ia membiasakan dirinya berjamaah di masjid. Palahum ajrun ghairu mamnun. Malaikat raqib pencatat pahala terus mencatat pahalanya setiap waktu sholat tiba, walaupun dia sudah di alam kubur, dan menghapus dosanya. Karena setiap kaki kanan dia langkahkan rahmat, setiap kaki kiri dia langkahkan ampunan dosa. Sampai kiamat ia terus mendapat nilai. Itulah hadiah dari hamba Allah yang istiqamah, buah dari keinginannya kepada ridho Allah Jalla Jalaluh. Haji, sampul syariat haji itu berangkat menuju tanah suci dengan tata kerama manasik haji. Tapi hakikat haji adalah cinta. Nabi Ibrahim mengajarkan cinta yang luar biasa. Beliau mencintai anak beliau, apalagi sekian lama dirindukan. Tapi beliau lebih mencintai Allah di atas segala-galanya. Siti Hajar yang mengandung, yang melahirkan, tentu amat sangat cinta kepada putra tersayang Ismail, tapi lebih cinta Allah di atas segala-galanya. Ismail tentu cinta dirinya, tapi rela dirinya dikorbankan demi cintanya kepada Allah. Karena itu mereka menjadi keluarga kekasih Allah, sehingga Allah abadikan bahasa cinta mereka dalam surah Shafat. Dan Allah abadikan bahasa cinta dalam salat kita, kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, seperti Nabi Ibrahim dan keluarganya. Bahkan perjalanan haji, perjalanan berjumpa dengan semangat Nabi Allah Ibrahim, makam Ibrahim, Hijr Ismail, Safa, Marwah. Manusia yang paling bahagia di muka bumi adalah mencintai Allah di atas segala-galanya, sehingga semuanya digerakkan untuk mencintai Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum walisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.